Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhala al-jannah wa fi riwayatin man hafidhaha dakhala al-jannah. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat bisa sholat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan i'tikaf sambil berzikir, sambil majelis ilmu. Tentu ini adalah nikmat yang mahal sekali, terutama di akhir zaman. Bisa duduk sambil zikir, sambil i'tikaf, sambil majelis ilmu, mendengarkan terkait Asmaul Husna. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak kebetulan. Ada rangkuman nikmat banyak sekali sehingga kita bisa ba'da maghrib ngaji. Di sana ada diberi nikmat sehat. Karena kalau tidak sehat ya juga tidak mungkin kita berkumpul di masjid. Di sana ada pula nikmat bernama iman. Karena sehat toh, tanpa punya iman ngapain juga di masjid ya. Ini di rumah barangkali nonton apa gitu kan ya enak. Diberi nikmat pula bernama akal. Karena tanpa akal kita tidak bisa menyerap ilmu. Diberi nikmat juga masjid yang bagus. Ya, saya kemarin nemu foto lama, masih ingat ya. Nah, yang saya ingat pertama adalah, lo kok ternyata pernah kurus ya. Masya Allah, foto lama dulu tahun berapa itu maksudnya? 2015 ya. Di pojok situ Ramadan kalau tidak salah ya. Ramadan di pojokan sini. Ya, kita bareng-bareng berdoa kepada Allah. Kita bareng-bareng apa bahasanya? Bersama-sama meniatkan bersama untuk mewakafkan satu bangunan rumah Allah yang dengan itu kita bisa memakmurkannya. Ya. Memang sudah menjadi kebiasaan dimanapun masjid bangun itu sulit, tapi memakmurkan gimana? Juga bukan hal yang mudah, bahkan bisa lebih sulitnya. Oleh karena itu ada di daerah-daerah tertentu, ya Allah Pak, kepingin dapat semen 1 biji saja mereka untuk berjuang punya masjid, luar biasa perjuangannya. Di tempat-tempat Islam minoritas ingin bangun masjid, Masya Allah perjuangan luar biasa. Kita sudah dibangunkan oleh Allah dengan segala ragam perjuangan. Kemudian kita tinggal memakmurkan. Ini karena ceritanya saya juga dulu turut peresmian dan saat kumplit itu kayak ada rasa apa ya? Gitulah ya. Ya, rasa kebersamaan, rasa milik dalam arti milik kepingin memakmurkan juga ya. Masya Allah. Dan kalau lihat
nggak usah jauh-jauh sampai luar negeri di Bosnia dan sebagainya, wis. Masih di Indonesia saja ada masjid-masjid yang cuman pakai gedek ya, yang cuman pakai triplek gitu. Dan tidak usah jauh-jauh pula, masih di Semarang pun masih ada yang seperti itu. Dan kalau pengen tahu misalkan di Semarang yang belakang pondok itu, ya di sana ada pemukiman-pemukiman yang masjidnya itu sangat-sangat sederhana. Mereka menginginkan untuk beli semen saja perjuangannya luar biasa. Lalu ini masjid yang sedemikian besar, indah, asinan misalnya rasanya, alhamdulillah. Nah, saya khawatir nanti kalau kemudian setiap kita pun ditanya, wani bangun kok orang makmur ke piye gitu. Oleh karena itu, berapapun hasilnya orang yang bisa kita ajak untuk memakmurkan masjid itu adalah urusan Allah. Urusan kita adalah mendakwahkannya lillahi ta'ala. Udah selesai. Nah, salah satu mendakwahkannya adalah dengan mengadakan majelis ilmu yang rutin maupun yang tidak rutin, semuanya baik. Baik, itu sebagai muqaddimah ya. Dan seperti biasa kemarin sudah berulang kali saya sampaikan, sudahkah di antara kita untuk setiap hari membaca Asmaul Husna? Ketok wajahnya malah wis hafal kabeh. Alhamdulillah sudah hafal. Ya setidaknya kalau kita punya rutinitas baca Quran, di belakang atau di depan Al-Quran itu ada Asmaul Husna. Dibaca sekalian. Dibaca sekalian. Wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahharul wahhabur razzaqul fattahul alimul qabidul basitul khafidul rafi'ul mu'izzul mudillu as-sami'ul basirul hakam. Tidak ada 5 menit, enggak ada. Enggak ada 5 menit. Tapi janji Allah itu abadi. Kita bacanya tidak ada 5 menit, tapi janji Allah itu apa? Abadi. Man ahsaha, siapa orang menjaganya. Menjaga itu setiap hari ya dijaga itu. Ditempelkan dalam diri, dakhalal jannah. Allah kasih sesuatu yang abadi, yakni apa? Surga. Loh, tapi kan baru saja membaca. Ya, ini baru saja membaca terus besok pagi mati gimana? Surga juga kan. Dan kita tidak ada yang tahu akhir kita itu hidup sampai berapa tahun, tidak ada yang tahu. Yang penting kita sebagai hamba Allah udah tiap kali dengar ilmu, dan itu simpel-simpel sekali. Syukur bisa dihafal lebih bagus. Terus kemudian dibaca, yang sudah kita ngajikan itu dibacanya agak pelan. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu pernah kita ngaji. Maknanya apa kan sudah mulai kebayang. Al-Malik maknanya apa mulai kebayang. Al-Quddus maknanya apa mulai kebayang. As-Salam maknanya apa mulai kebayang. Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliqu, Al-Bari'u, Al-Musawwiru, Al-Ghaffaru, Al-Qahharu. Hari ini Al-Wahhab. Coba berarti dihitung kita sudah ngaji berapa itu Asmaul Husna? Iya. Hitung ya. Allah itu pas pertemuan pertama. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar. Terus Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar. Sudah berapa? 16. Tidak terasa 16. 16. Hari ini masuk ke yang 17. Semoga perkara-perkara yang simpel seperti ini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian-bagian kita mencari ridha Allah, dan Allah yang memberikan kepada kita keridhaannya sekaligus surganya. Amin Allahumma amin. Baik, hari ini kita Al-Wahhab. Al-Wahhab. Ma makna Al-Wahhab? Apa itu makna Al-Wahhab? Qala ta'ala, di dalam Al-Quran disebutkan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Terus wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Al-Wahhab makna yang paling sederhana adalah Allah sang maha pemberi. Ada lagi dalam doa, Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya, Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Al-Wahhab itu sang maha pemberi. Lalu kemudian bagaimana dengan pemberian makhluk? Orang-orang seperti saya ini terutama yang harus sering membaca Asmaul Husna Al-Wahhab. Amma hibatul makhluk, adapun pemberian makhluk, bisa mertua, bisa teman, bisa suami, bisa itu istri, orang tua, anak. Fahiyah hibbatun majaziyatun, itu adalah pemberian yang majazi. Majazi itu tidak sebenarnya. Misalkan dikasih mobil sama seseorang, dikasih rumah sama mertua, dikasih uang sama suami, itu adalah hibbatun majaziyatun, pemberian yang tidak sebenarnya. Kenapa? Li'annahu yahibu ma huwa mauhubun lahu minallahi ta'ala. Karena dia yang memberikan kepada kita bernama uang, mobil atau apapun itu pun diberi oleh siapa? Allah. Jadi sifatnya pemberi yang selain Allah adalah sarana saja atau lantaran. Dari kita memahami inilah, maka karena yang hakiki memberi adalah Allah, memohonlah kepada Allah. Adapun kepada manusia, interaksi kita adalah interaksi muamalah, berbuat baik lillahi ta'ala. Kalau dikasih, bersyukur, terima kasih pun lillahi ta'ala. Kenapa demikian? Kama anna hibbatal makhluk qallama takunu bila muqabilin. Karena umumnya pemberian makhluk itu pasti berkonsekuensi. Pemberian makhluk itu pasti apa? Berkonsekuensi. Tapi bagi orang yang meyakini yang ngasih adalah Allah, dia lebih ayem. Setidaknya tidak gampang kecewa. Ya, setidaknya tidak gampang kecewa. Nah, yang perlu kita pahami lagi dari pemahaman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha memberi, maka yang selain Allah itu adalah lantaran. Tentu lantaran itu tidak menjadi titik fokus kita di iman kita. Yang menjadi titik fokus kita, titik iman kita adalah yang sang pemberi hakiki. Sang pemberi hakiki, yakni Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya sama panjenengan, kalau pas kita baca surah Fatihah itu kan ada Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Tuhan seluruh apa? Alam. Kata Tuhan di situ tidak menggunakan ilah, tapi menggunakan bahasa Rabb. Rabb itu adalah Allah Tuhan yang maha mendidik. Alias bagi siapa saja yang dikasihi dan disayangi oleh Allah pasti akan dididik sampai pada kata terakhir, memang hanya Allah sang pemberi. Kapan Allah mendidik? Ya bisa dengan cara pendidikan-pendidikan yang sederhana lewat majelis-majelis seperti ini. Ada lagi lewat kejadian-kejadian. Setiap kita ini pasti akan mengalami sebuah momen di mana tidak ada yang bisa lagi kita mintai tolong kecuali Allah. Sebenarnya itu adalah cara Allah mendidik. Saya tanya, ini sebenarnya pernah kita bahas tapi saya ulang dikit lagi. Kalau ditanya bahwa kita ini hidup di dunia ini punya berapa urusan, berapa perkara, berapa masalah, berapa urusan, punya berapa? Banyak. Banyak itu apa saja kira-kira? Makan, minum dan sebagainya. Ternyata urusan kita ini cuma dua. Hablum minallah sama hablum minan nas. Hablum minallah sama hablum minan nas.
Katakan kehidupan kita ini kita bagi, karena kita sebagai orang awam ya hablum minallah 50%, hablum minan nas 50%. Kemudian kalau hablum minan nasnya ini sedang terjadi missing, sedang terjadi masalah, sebut saja tadinya 50% menjadi 30, harusnya hablum minallahnya menjadi berapa? 70, ya kan? Kalau hablum minan nasnya itu menjadi cuman 10%, nggak ada yang bisa kita mintai tolong, cuman beberapa gelintir orang 10%. Maka hablum minallahnya harusnya berapa? 90. Ketika wis belas, nggak ada yang bisa dimintai tolong, karena semuanya wis angkat tangan. Sebut pas anak sakit atau pas bangkrut atau apa dan sebagainya. Berarti hablum minan nas berapa? 0%. Hablum minallahnya jadi berapa? 100%. Lah ketika kita 100% kan Allah lah sang pemberi, inilah yang namanya kita sedang dididik oleh Allah bahwa dialah Al-Wahhab. Harusnya tidak harus nunggu kejadian bernama mumet, bernama masalah untuk bisa mewahabkan Allah atau memposisikan bahwa Allah adalah Al-Wahhab. Itu tidak harus dalam kondisi masalah. Dalam kondisi biasa saja harusnya setiap diri kita sangat meyakini bahwa sang pemberi sejati adalah siapa? Allah. Harusnya begitu. Mung lagi-lagi berulang kali saya sampaikan, kita ini akan upgrade imannya, akan tanek sujudnya, tambah doanya biasanya pas seneng atau pas sulit? Pas sulit. Pas seneng atau pas susah? Pas susah. Laki-laki memang seperti itu. Sehingga kalau dipikir-pikir jenis susah itu penting atau tidak? Penting. Lah piye pun donga dadi wong susah. Nah, itu biar urusan Allah itu. Namun setidaknya hari ini kita ngaji, jangan nunggu sulit untuk bisa meyakini Allah itu Al-Wahhab. Jangan nunggu ada masalah, jangan nunggu missing dengan manusia untuk bisa memposisikan Allah itu Al-Wahhab, sang pemberi sejati. Lalu sejak kapan? Sejak bahagia-bahagia seperti ini. Misal, ya dapat sesuatu begitu, ada orang beli dagangan panjenengan. Oke lah, bahwa pembeli itu adalah yang mentransfer uang atau yang mengirimkan uang. Tapi itu jangan sampai masuk ke dalam hati, apalagi ke dalam keyakinan bahwa dia pemberi rezeki. Dia hanya orang yang melantarkan rezeki dari siapa? Allah. Kebiasaan seperti ini akan sangat menenteramkan Bapak Ibu rahimakumullah. Tapi bila kebiasaan ini tidak kita bawa, kita terlanjur sering meyakini bahwa yang ngasih rezeki adalah pembeli, pelanggan, teman dan sebagainya, pasti nanti mentok. Sampai ada kejadian misalkan ada ojol gitulah ya, tukang ojek online pakai mobil umpamanya, nyari orderan, alamatnya di segini, di gang ini dicari, begitu dicari dapat, nah kai wong sudah. Begitu pas mau naik mobil di apa namanya tuh Grab apa itulah pokoknya naik mobil tas, tiba-tiba pelanggan bilang gini, Pak, maaf Pak, itu teman saya datang. Lanjutan mau kemana? Kan saya mau ke sebut Mangkang gitu ya, mau ke Mangkang. Tapi itu teman saya datang, itu orang Mangkang. Jadi tak cancel ya Pak. Saya tanya, sebagai supir ojol tadi itu, rasanya kira-kira plong atau nyer? Hah? Nyer atau plong? Berulang kali nyernya itu loh yang bahaya. Jengkel kan? Kenapa bisa jengkel? Karena bangunan keyakinan tidak dibangun dari awal. Ya umumnya kita jengkel lah. Tapi tingkat dalamnya jengkel kan tiap kita beda-beda. Dan umur jengkel, umur ya, durasi jengkel itu tiap kita beda-beda. Ada yang sampai 2 hari cek tiling-iling, ya kan? Ada yang 3 hari cek tiling-iling, ada yang sampai bertahun-tahun cek kelingan aku biar kelingan nang kene iki.
Tapi ada yang sedemikian mudah mengatakan, "Enggak apa-apa Pak, silakan kalau mau cancel enggak apa-apa." Loh, jenengan enggak ada masalah? Enggak ada masalah. Ada yang seperti itu. Kalau ditanya balik, "Loh, kenapa kok jenengan tetap ayam-ayam saja?" Kan memang yang ngatur rezeki siapa? Allah. Setidaknya apa? Bagi orang seperti ini, dia langsung dapat pahala dari Allah bernama sehat. Karena titik-titik gondok, titik-titik gerundel, titik-titik dendam. Saya tanya sama dokter manapun, kira-kira sehat tidak seperti itu? Enggak sehat. Ganjaran dunia wis langsung ketok, ya kan? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya. Bagi orang yang dia melatih diri untuk sekecil apapun adalah pemberian Allah, maka banyak sekali keindahan di kehidupan ini. Setidaknya ya tadi itulah. Loh, ngapa kok Pak biasa? Iya biasa. Ini urung tekan sing jero-jero, ya, sing jero-jero misalkan apa ya? Kan kadang-kadang orang itu butuh move on itu lama ya. Ada orang butuh move on pada mantannya yang dulu itu butuh berapa tahun? Ada yang butuh lama dan sebagainya. Ada yang sangat simple aja. Kenapa itu? Karena bangunan keyakinan. Seorang yang dia membangun keyakinan bahwasanya Allah lah yang memberi, Allah lah yang menahan dengan hikmahnya, maka dia akan enteng lah. Minimal ganjaran yang bisa ia rasakan adalah orang gampang lara hati, tidak gampang sakit hati. Baik, ya, itu hal simple yang bisa kita pahami dari Al-Wahhab. Lanjut, Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini wa in qila, dan bila dikatakan, lalu kenapa kalau Allah Maha Pemberi terus kemudian kita ini disuruh ibadah kepada Allah? Maka saya ulangi. Lalu kenapa kalau Allah Maha Pemberi lalu kita ini disuruh melakukan sesuatu untuk mendapatkan pemberian Allah? Apakah Allah itu berarti transaksional? No. Bukan. Setiap ikhtiar kita itu tahta qaulihi, di bawah payung besar firman Allah, yakni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kalau ditanya kenapa kau ke pasar? Ya ibadah jangan. Kenapa kau bangun usaha? Jangan. Jawaban yang paling tepat ya ini ibadah. Lalu kenapa kau harus sungguh-sungguh? Lah nek ibadah karo Gusti Allah lebih sungguh-sungguh. Saya sering ngisi di kantor-kantor terutama untuk para karyawan-karyawan yang hanya menyadarkan yang tadinya itu bekerja karena uang menjadi bekerja karena Allah. Kalau bekerja karena uang, CCTV itu bisa dibohongi, betul lah. Tapi kalau bekerja karena Allah, CCTV Allah alias penglihatan Allah itu tidak bisa dibohongi oleh siapapun. Jadi kalau orang yang lillahi ta'ala bukan tambah males, tapi tambah tenanan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi alhasil di dalam diri kita tempelkan, di dalam karyawan-karyawan kita pun kita tempelkan, maka akan lebih nyaman semuanya. Terus kenapa kita ibadah kepada Allah? Apakah ini sebagai bentuk transaksi agar kita dikasih sesuatu? Sebenarnya bukan, Pak. Karena Allah tidak butuh sholatnya kita. Allah tidak butuh sedekahnya kita. Wa fi dzalika yaqul, di dalam hal ini Allah berfirman, ya ayyuhan nas, hai para manusia, antumul fuqara'u ilallah, kalian yang butuh kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid, Allah itu kaya, Allah itu tidak butuh ya pada ibadah-ibadah hambanya, pada apapun tentang hambanya. Bahkan Allah katakan iya sya'yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Allah itu suka-suka menyingkirkan kalian semuanya, kemudian mengganti kalian dengan makhluk yang baru. Itu Allah Maha Kuasa. Maka jangan kemudian merasa aku sholat tuh pen ngene nek ora kok ngene ku sakit Gusti Allah. Enggak ada istilah seperti itu. Kita ini hari ini disingkirkan, kemudian diganti makhluk baru, terlampau mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sholat, kita melakukan apapun termasuk kita ikhtiar,
adalah dalam rangka ibadah, ya, dalam rangka ibadah yang setiap ibadah karena Allah maka kembalinya kebaikan untuk yang melakukan. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Contoh lagi, Al-Wahhab, Allah sang Maha Pemberi, termasuk dalam hari ini adalah memberikan rezeki bernama kesehatan. Memberi rezeki bernama apa? Kesehatan. Fi qissatin li Musa alaihissalam, ada satu kisah tentang Nabi Musa alaihissalam di dalam tafsir Mizan ini. Jadi kitab ini menukil dari kitab tafsir, namanya tafsir Mizan. Kala itu Nabi Musa alaihissalam disebutkan sakit perut. Nabi Musa sakit perut, kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah agar diberi kesehatan. Berarti memohon kepada sang pemberi kesehatan, yakni siapa? Ya Allah, berikan kepadaku kesehatan. Fa'awahallahu ilaih, kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa, Musa, kau pergi ke sebuah lembah tertentu, kau ambil hubbatun, ya biji-bijian, min syajarati kada wa kada, dari pohon ini pohon ini. Datang Nabi Musa. Nanti jenengan jangan tanya itu obatnya apa, jangan nih, hanya ibarat saja. Nabi Musa kemudian pergi ke sebuah lembah yang ditunjukkan oleh Allah, mengambil biji-bijian itu dari pohon-pohon tertentu dimakan, dijadikan obat. Maka Allah memberikan kesembuhan. Wa ba'da hinin, dan setelah sekian masa, kemudian Nabi Musa mengalami sakit yang sama. Pas mengalami sakit yang sama, Nabi Musa langsung bilang begini, nek loro kong ini iki ke lembah yang dulu itu, biji-bijiannya yang sama kayak kemarin itu, terus kemudian dari pohon-pohon yang persis, datang dia. Saya tanya, untuk kasus yang kedua kira-kira sembuh atau tidak? Tidak sembuh. Nah, terus kemudian Nabi Musa mengadu lagi, ya Allah ini piye? Nah, Nabi Musa itu kan ceritanya, kalau dalam bahasa Al-Quran, kalimullah, seorang nabi yang paling satset lah, atau apa ya, cascus. Kalau Gusti Allah itu sering dialog lah, paling sering bicara. Kalimullah, orang yang paling sering bicara dengan Allah. Nabi Musa. Allah kemudian mengatakan demikian, ya Musa, fil awal, pada kasus yang pertama, kau itu datang dariku menuju padang rumput. Sedangkan pada kasus yang nomor 2, kau datang dari dirimu sendiri menuju padang rumput. Paham sampai sini? Janjane kan ya ora kudu Nabi Musa, kita pun sering ngalami hal sama kan. Pas lagi bingung dan sebagainya, kemudian berdoa, ya kan, ya Allah biasa. Terus kemudian telah ketemu konco lawas, atau di WA seseorang, atau ditelepon seseorang, atau rapat, atau apalah itu pokoknya, sehingga Allah memberikan pertolongan lewat orang tersebut. Betul? Lalu satu ketika kita pas punya masalah yang hampir mirip sama, orang langsung menggon Gusti Allah, langsung kepada siapa? Orang tadi. Lah ya mesti beda toh. Kisahnya pasti berbeda. Dari situlah kalau dalam bahasa lain ada la tarhal minal qauni ilal qaun fatakuna kahimarir raha. Jangan kau berpindah dari satu posisi ke posisi berikutnya, dari satu alam ke alam berikutnya, dari satu bidang ke bidang berikutnya, dari satu keputusan ke keputusan yang lain. Jangan kau berpindah caranya seperti itu, dari satu kesimpulan ke kesimpulan yang lain, dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Intinya dari satu alam ke alam yang lain. Jangan seperti itu, karena kalau kau seperti itu, anta kahimari roha, kau ini persis seperti keledai yang bingung. Keledai yang bingung itu digambarkan begini, Pak. Ini tengah, ini adalah tempat makan keledai. Terus kemudian ditutup pakai kandang. Ada beberapa pintu. Keledai itu habis makan, makanannya habis. Habis makanan habis dia keluar. Begitu keluar dia muter.
Di pintu yang beda, loh, kae kok koyono wadah panganan, masuk dia. Begitu masuk, loh iki kan sing mau podo. Keluar lagi dia. Habis keluar, dia ngelirik ke dalam, loh kayak ada tempat makanan. Masuk lagi dia. Begitu masuk, loh kok entek, lagi kan sing mau. Terus begitu. Itulah gambaran orang yang bergerak dari satu makhluk ke makhluk berikutnya. Dia hanya akan menemukan dirinya seperti apa tadi? Keledai yang bingung. Lalu harusnya bagaimana? Harusnya adalah dari satu bidang atau dari satu alam menuju sang pencipta, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ini mau dijadikan, memohon petunjuk itu mau dijadikan sebuah kata-kata reguler, memohon Allah memberikan petunjuk, memohon Allah memberikan pertolongan, memohon Allah memberikan rezeki, memohon Allah memberikan apapun itu. Kalau pengen reguler silahkan buka surah Al-Kahfi ayat 10. Dengan sudah hafal semuanya. Gimana? Rabbana atina min ladunka rahmah. Terus wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, anugerahkan kepadaku kasih sayang. Ya Allah, berikan kepadaku petunjuk untuk setiap urusan. Ya. Di tingkat keimanan para kekasih Allah, itu sampai untuk milih perkara kecil saja lo jaluk petunjuk. Kok bisa-bisa nih kita ini perkara besar orang jaluk petunjuk. Nanti khawatirnya seperti Nabi Musa yang dalam kasus yang kedua. Maka di sini disebutkan tidak ada metode terbaik untuk mencapai apapun kecuali metode itu adalah naik dulu kepada Allah baru ketemu makhluk. Naik dulu kepada Allah baru ketemu makhluk. Fainal insana, karena manusia itu kismani, manusia terbagi menjadi dua. Zahiriyun wa batiniyun. Manusia secara zahir, jadi jasad kita ini, lisan kita ini, berarti lisan ketemu sama telinganya teman, lisan ketemu sama telinganya istri, lisan ketemu sama telinganya suami, ini namanya zahir. Wa batiniyun, dan manusia secara hati atau secara batin. Al-zahiri, manusia secara zahir yukhalitu bil khalqi, berinteraksi dengan makhluk. Jadi bahasane ngomong ya sing jenengane zahir kita memang berangkat ke pasar. Zahir kita memang ketemu pelanggan. Jasad kita ini memang ketemu sama si A, si B dan sebagainya. Wal batini, tapi hati yukhalitu bil khaliq, ketemunya sama Allah. Alias pas mau berangkat ke kantor, memang zahir yang ke kantor, tapi hati dari awal adalah sudah mantep bahwa yang bagi rezeki siapa? Allah. Jadi tekan kantor, umpamane mau meeting atau mau ketemuan sama orang di sebuah tempat, ketemu tidak ketemu, bagi orang yang seperti ini tidak ada kata-kata rugi. Setelah sampai sini, ketika ditanya, loh orang ketemu kok, orang ketemu. Bagi orang yang secara hati sudah ketemu kepada Allah, dia tidak ada rugi. Tapi kadang bensin ini atau dan sebagainya, enggak ada yang rugi. Karena dia telah terhitung ibadah. Bahkan jatuhnya nanti untuk urusan yang jauh lebih abadi, yakni akhirat. Jadi isinya seneng-seneng tok nek wong bila memahami. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sama saat kita memberikan nafkah kepada istri, zahir kita mengasih nafkah, tapi hati kita sebenarnya kita yakin adalah itu pemberian dari Allah, yang kita lakukan pun karena Allah. Jadi umpamane kita sudah memberi kok istri masih perengat-perengut, ya kita tidak perlu mutung. Bisa nih kita ngasih sesuatu kepada istri, istri merengut terus kemudian kita mutung, halas. Gimana? Yang lagi terkenal itu apa namanya? Mendarat darurat saja. Nggak perlu seperti itu. Kenapa? Karena yang kita kasihkan rezeki dari Gusti Allah. Lu rezeki sama Gusti Allah piye wong memang aku sing nyambut gawe. Saya tanya kemarin pas nyambut
gawe, kemarin pas kerja, kemarin pas lagi usaha, terus nggak pakai detak jantung pemberian Allah apa bisa? Tidak pakai oksigen dari Allah apa bisa? Nggak bisa kan? Berarti setiap hasil 1 rupiah sekalipun adalah rangkaian pemberian Allah, rangkaian pertolongan Allah. Saat kita kasihkan kepada keluarga, berarti sejatinya itu adalah pemberian Allah yang kita lakukan pun karena Allah. Karena kalau kita tidak lakukan karena Allah, begitu tidak diterima kasih, wis ngei malah hidup perengut bae. Saya tanya, kira-kira the jengkel atau the goduk? The jengkel. Begitu sudah lillahi ta'ala ya serta mending lah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lagi saya baca. Kalau sudah sampai sini paham, ini ada yang lebih dalam lagi Pak. Ini agak sulit dipahami yang terakhir ini. Ini agak sedikit sulit dipahami. Maka wajibu al insan, wajib bagi manusia ayya'taqida, untuk meyakini, i'tiqadan, dengan keyakinan yang sangat mantap. Masih dikasih kata lagi jaziman, dengan i'tiqad yang sedetik pun atau sebiji sawi pun tidak ada keraguan, bi anna kulla syai'in, bahwasanya segala sesuatu adalah hibbatun, pemberian minallahi ta'ala, dari siapa? Allah. Jadi wajib bagi kita meyakini dengan sangat keyakinan yang sangat mantap bahwa semuanya adalah pemberian siapa? Allah. Bareng-bareng awal surah Al-Baqarah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata. Terus wa mimma razaqnahum yunfikun. Bahasanya unik Pak. Kata-kata wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan dari rezeki yang kami berikan, kata Allah, mereka orang-orang bertakwa berinfak. Berarti yang digunakan oleh orang-orang bertakwa dalam bersedekah, berinfak, berzakat itu pemberian siapa? Allah. Berarti kita yang sedekah, yang infak, yang wakaf dan sebagainya itu sebenarnya benar-benar memberi atau hanya menyalurkan saja? Menyalurkan saja. Yang aneh, misal Pak, ada seorang kuli atau karyawan dibilangi sama bos begini, bisa cepet banget, dikit lagi. Dibilangin sama bos ini ada sembako, tolong kau bagi ke pemukiman sana ya, pemukiman sana bagi-bagi. Terus itu si kuli tadi itu langsung bagi-bagikan. Pas bagi-bagikan sambil bilang demikian, nyo kisah ngomongin aku, nyo siku ngomongin aku, nyo siku ngomongin aku. Sebenarnya ternyata bosnya nang buri karo kong ini ki. Ini kira-kira kuli diapake? Diketak. Kalau sudah terlampau parah ya dipecat. Lah hakikinya bos adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat kita sedang ngasih kepada keluarga, bahkan kepada orang tua atau kepada siapapun, sejatinya itu adalah kita menyalurkan rezeki siapa? Gusti Allah. Dari situlah tidak akan ada lagi ayat ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Orang-orang yang beriman, jangan pernah engkau membatalkan pahala sedekahmu bil manni wal adza, dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti, apalagi dengan kata-kata buruk, jangan. Nah, ini terutama yang agak berat adalah untuk sedulur-sedulur kita yang desa dan sebagainya, itu kadang-kadang kan jaluk tulung koyo ngono kae bareng terus kemudian lali. Nah, ini ujian kita ini. Nah, kalau di sini dibahasakan orang yang mengungkit-ungkit pemberian, padahal itu jelas dari dulu itu yang memberikan Allah, kita hanya lewat saja. Ini persis seperti orang yang ngasih satu dirham, dia merampok 1000 dinar. Bahasanya. Ya Allah, oleh karena itu hakikatnya pemberi adalah siapa? Allah. Bahkan ketika kita memberi pun sebenarnya ini kita memberi yang pemberian dari siapa? Allah. Penutup Pak, penutup. Sedikit lagi mana-mana tidak dibaca.
Wa qad qulna, dan kami simpulkan min qablu, dari sebelumnya, inna ni'mata qad takunu fi jawfin niqmah. Terkadang nikmat itu dikasih packing bernama musibah atau ujian. Sebaliknya, wan niqmata, dan sesungguhnya ujian pakai qaf. Jadi kalau orang bilang, wah ini nikmat, itu malah artinya musibah, Pak. Paham ya? Wan niqmata, ya, dan ujian qatamkunu fi jawfin ni'mah. Kayaknya packingnya berupa nikmat. Aslinya itu ujian, bahkan musibah. Saya ulangi, ada yang sebenarnya adalah nikmat, tapi packingnya adalah ujian. Ya, tempurungnya itu ujian. Ada yang sebenarnya adalah ujian bahkan musibah, tapi sebenarnya nikmat. Dibolak-balik sama. Nah, terus kita bagaimana? Wala ya'lamu ainal khair wasyarr siwallah 'allamul ghuyub. Dan tidak ada yang tahu tentang diri kita kecuali Allah. Oleh karena itu disebutkan rubbama a'taka faman'aka wa rubbama man'aka fa'ataka. Terkadang Allah itu memberi padahal sebenarnya Allah menahan. Terkadang Allah menahan padahal sebenarnya memberi. Saya kasih contoh. Allah menahan kita dari pemberian bernama kesehatan. Kita diberi sakit. Sebenarnya itu adalah pemberian yang hakiki. Apa itu? Ampunan. Kita tidak tahu di balik itu. Sebaliknya, kita diberi kelancaran rezeki, kemudahan usaha dan sebagainya. Kita pun tidak tahu persis apakah itu benar-benar nikmat ataukah justru itu musibah. Buktinya apa? Sejak punya proyek baru jadi orang kenal masjid, ya kan? Bahaya juga. Oleh karena itu, bagaimana cara mengetahui keduanya? Jawabannya simpel. Insya Allah ada di pertemuan mendatang. Jawabannya insya Allah ada di, karena habis Al-Wahhab terus apa nih Pak Asmaul Husna? Habis Al-Wahhab apa? Al-Qahar, Al-Wahhab, terus urutkan Al-Musawwiru, Al-Ghaffar, Al-Qahar, Al-Wahhab, apa? Jenandung apa? Ulang. Ya, kemarin itu kan dari Al-Musawwiru, Al-Ghaffar, Al-Qahar, Al-Wahhab, saya ulang ini sebagai gimmick saja, gimmick. Ya. Dari kemarin kan ya, Assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar mutakabbir khaliqul bari'ul musawwirul ghaffar al-qahar al-wahhab ar-razzaq. Maka jawabannya ada di ar-razzaq insyaallah di pertemuan mendatang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.